Lini pertahanan timnas Indonesia bakal diuji lawan-lawan tangguh di ronde ketiga. Sementara kemampuan Jordi Amat dan Elkan Bagot mulai diragukan bakal menjadi pilihan utama Sintayong. Alhasil PSSI harus segera memburu bek keturunan baru untuk melengkapi pertahanan. Nama Jayden Oosterwolde bisa menjadi solusi terbaik karena tampil impresif bersama Fenerbahce. Kemudian ada juga Tristan Gojjer, Deleanu Arts hingga Jansson Shield yang juga layak untuk dipertimbangkan. Siapakah nama yang bakal dibujuk oleh PSSI untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda? Mengisi kedalaman lini pertahanan. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan sangat bergantung kepada sektor pertahanan. Komposisi lini belakang skuad Garuda juga dianggap kurang dalam. Jordi Amat yang sempat menjadi andalan sudah terlihat semakin menurun. Wakil kapten skuad Garuda ini sering membuat rentetan blunder yang merugikan. Roni Pangemana selaku pandit lokal menilai Amat gak mampu menjadi teladan yang baik. Jordi memang sudah lambat. Kalau kita bisa lihat, dia sebagai kapten kesebelasan selalu membuat blunder-blunder terhadap tim nasional kita, kata Bung Ropan. Selain itu, komposisi lini pertahanan skuad Garuda juga ditimpa masalah kedisiplinan Elkan Bagot. Pemain Ipswich tahun ini dirumorkan sedang berkonflik dengan Sintayong. Masalah awalnya muncul karena Bagot mengabaikan panggilan untuk tampil di playoff Olimpiade Paris. Absennya pemain kelahiran Bangkok ini sungguh disayangkan. Pasalnya Bagot bisa menjadi pemain vital di lini pertahanan skuad Garuda. Dengan kaki kidalnya, sang pemain cocok bermain di skema 3 back menempati posisi back tengah kiri. Praktis, skuad Garuda sekarang hanya punya Justin Hubner yang lihai bermain di posisi ini. Alhasil timnas Indonesia harus segera mencari tambahan back tengah berkaki kidal lainnya. Sektor back sayap kanan juga butuh penguatan untuk melapis Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Keduanya butuh pesaing yang sepadan untuk memperebutkan posisi ini. Sebab Sandi dan Asnawi belum mampu menampilkan performa konsisten di setiap laga. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde bisa menjadi satu opsi untuk meningkatkan pertahanan timnas Indonesia. Sang pemain memenuhi semua kriteria bek tengah tangguh yang diidamkan oleh Sintayong. Pemain asal Belanda ini menjadi starter andalan di Fenerbahce dengan 43 penampilan di musim ini. Jayden sendiri bisa dimainkan sebagai bek tengah, bek sayap kiri, bahkan gelandang kiri. Alhasil dirinya juga punya kemampuan menyerang yang baik meski berposisi asli sebagai bek. Jayden juga diberkahi kaki kidal yang bisa diandalkan untuk bermain sebagai bek tengah kiri. Selain itu dirinya juga punya kecepatan yang lebih baik dibandingkan Justin Hubner dan Elkan Bagot. Bahkan secara postur pemain kelahiran Zwolle ini gak kalah karena bertinggi 189 cm. Alhasil Jayden bakal menjadi amunisi hebat untuk skuad Garuda dengan kecepatan dan fisiknya. Sang pemain juga berpengalaman di Eropa karena sempat membela Parma dan FC Twente. Wajar jika Jayden menjadi salah satu pemain yang paling diinginkan oleh Sintayong. Namun sang pemain masih menolak tawaran skuad Garuda karena ingin membela Belanda. Aku dihubungi oleh salah satu asisten timnas Indonesia, tapi aku memutuskan untuk tidak membela Indonesia setelah berdiskusi dengan agen, ujar sang pemain. Sayangnya peluang Jayden membela skuad The Orange nggak kunjung datang. Sang pemain juga diabaikan oleh Ronald Koeman karena nggak dibawa bermain di Euro 2024. Dengan begitu, Jayden masih memiliki peluang besar untuk membela pasukan Merah Putih. Apalagi sang pemain sempat kedapatan berlibur di Bali beberapa waktu yang lalu. Tristan Gojjer. Nama Tristan Gojjer juga bisa dipertimbangkan sebagai amunisi baru skuad Garuda. Pasalnya pemain 19 tahun ini nggak dipanggil Belanda ke Euro 2024 meski tampil impresif. Gojjer berhasil promosi ke skuad utama Ajax Amsterdam sejak awal musim ini. Akan tetapi Gojjer baru diberikan kesempatan bermain pada pekan ke-17 era divisi. Sejak saat itu dirinya berhasil mencuri satu tempat di posisi bek kanan. Di musim ini dirinya sukses menorehkan 1 assist dari 9 pertandingan di era divisi Belanda. Sebenarnya Gojjer sudah masuk ke dalam daftar naturalisasi Indonesia sejak tahun lalu. Namun proses itu urung terjadi setelah dirinya nggak direstui oleh keluarganya. Awalnya aku mengira nenekku berasal dari Indonesia.
Tapi nenekku berasal dari Maluku. Mereka tidak senang aku bergabung dengan Indonesia, kata Gojar.